Kita putarin lagi keadaan begini. Ya, siswa dia berdiri. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Sekarang kita akan tutup kelas. Silakan dibikin Pak. Siap gerak, remaja, gerak, berdoa, mulai. Baik, karena sudah berdoa, sekarang agar kita belajar nanti merasa nyaman, jadi tolong misalnya dulu itu tasnya digeser dulu, kursinya diatur dulu. Ini kayaknya kursinya dulu. Itu baju tolong dimasukin, masukin. Nah, sekarang saya akan mengambil absen ya. Rehan Hadir Pak. hadir ya. Dikri Hadir Pak. Ramli Hadir. Zul Hadir Pak. Iqbal Hadir Pak. Niko Hadir Pak. Egi Sakit Pak. sakit. Oke, Sakit beres Pak. ya baik, mari kita doakan apa ya si ini supaya sembuh ya, Ya Pak. sehingga bisa bergabung dengan kita lagi. Amin. Oke, biasanya kita mulai belajar. Oke baik, nanti ya pagi sekolah, pagi luar biasa, coba tes. Pagi sekolah. Pagi luar biasa. Oke, seperti itu ya. Nah, saya ulangi. 1, 2, 3. Pagi sekolah. Pagi luar biasa. Oke, baik. Nah, itu apa ya? Kayak lebih semangat untuk belajarnya hari ini. Kita akan masuk ke pembelajaran hari ini. Baik, Anda lihat kepada apa? Lihat pada presentasinya di depan. Ya, kita lihat. Oke, isi dasarnya adalah menganalisis presentasi bisnis, kemudian yang keduanya melakukan presentasi bisnis. Kemudian untuk ini, baik karena ini adalah pertemuan pertama dari gambar ini, ya dari gambar ini, kira-kira orang ini lagi ngapain? Rapat. Oke, yang lain? Sedang presentasi. Rapat dia melakukan presentasi itu ya. Tapi apakah orang ini sedang melakukan presentasi bisnis? Ya. Atau presentasi usaha? Bisnis soal. Bisa kan? Bisa jadi. Bisa jadi tidak. Misalnya ke guru yang kalau di depan kelas itu dia melakukan presentasi kan?
Ya, tapi apakah dia presentasi bisnis? Ya. Belum tentu. Nah, itu nanti kita akan lihat nih apakah apa itu presentasi bisnis. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran nanti ini. Setelah membaca materi itu dan mengamati slide PowerPoint, peserta dapat menganalisis pengertian, ya, pengertian presentasi bisnis, tujuan, manfaat, poin utama. Ini poin utama ini yang sangat penting berhubungan dengan kelompok kita nanti. Kemudian bentuk dan usul presentasi bisnis yang baik dengan tepat. Ya, kemudian setelah melakukan diskusi nanti, yaitu peserta didik mampu membuat kesimpulan. Nah, ini setelah diskusi nanti yang membuat kesimpulan dengan baik dan tepat. Yang ketiga, setelah membuat kesimpulan, setelah diskusi apa tadi? Kita akan melakukan menyajikan hasil diskusinya. Oke, itu nanti ya. Nah, ini tujuan pembelajaran yang mencapai itu tadi ini. Ya, ada pertanyaan? Cukup paham ya? Paham ya? Oke, baik. Ini presentasi bisnis. Ya, kalau kita lihat presentasi bisnis, pengertiannya, presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi ya, karena adanya yang berbicara dan ada yang mendengarkan, itu bentuk komunikasi, dan ada media untuk menyampaikannya. Nah, pemikiran informasi kepada orang lain bersifat bisnis. Nah, ini pertanyaan tadi yang saya nyatakan tadi bahwa kalau guru bersifat ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian kalau bisa saja kalau acara, kalau orang presentasi membuka kegiatan, apakah di bisnis? Belum tentu, gitu kan? Oke, kemudian keagamaan dan lain sebagainya. Ini kalau presentasi ya. Nah, kemudian kalau yang bisnis itu, yang presentasi bisnis, ini kata intinya adalah bisnisnya. Kalau presentasi itu yang menyampaikan depan, gitu kan? Ya, kalau bisnis itu punya usaha. Oke, siapa yang punya usaha di rumah? Ada nggak? Ada yang punya usaha di rumah? Iqbal? Ada usaha di rumah? Usaha orang tua? Apa usahanya? Oke, berternak. Misalnya berternak ya. Berternak. Kalau orang dulu misalnya kalau orang tanpa tahu itu presentasi bisnis, dia ternak itu dia nyampaikan bahwa saya punya ternak segitu gitu kan. Tapi dia ingin dapat bantuan investasi gitu kan. Bantuan misalnya ternaknya sedang bagus-bagusnya. Kemudian dia ingin lebih maju lagi, tentu harus tambah modal. Untuk menambah modal dia harus mempresentasikan bisnisnya. Biasanya orang melakukan dengan cara pergi ke investor atau kepada yang punya uang yang banyak, dia yang beruang itu, tahu beruang kan? Yang punya uang, dia datang sana, oh gini pak, usaha seperti ini. Tapi apakah yakin nggak yang punya beruang tadi untuk memberi kita investasi? Yakin nggak? Belum. Kenapa? Ada komitmen utama nanti yang saya sampaikan. Ya, nah, ini seperti itu. Jadi dalam presentasi itu ini, ya, berarti mempresentasikan bisnis, intinya itu untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, ada pertanyaan sekarang? Ada pertanyaan nggak? Bapak. Lanjut ya. Oke, nah sekarang ini yang paling penting Anda pahami sekarang, yaitu 5 dalam ada 6 poin utama dalam presentasi bisnis. Di dalam presentasi nanti ini harus dimuat semuanya. Kalau tidak gimana? Kalau tidak, kemungkinan investor akan atau yang akan membeli produk kita atau yang akan menyumbang untuk investasi itu akan tidak tertarik karena kurang lengkap. Jadi ini adalah minimalnya. Apakah boleh poinnya lebih daripada ini? Boleh, ya, boleh saja. Pakai lengkap, pakai bagus. Nah, gitu ya. Tapi ini minimalnya. Yang pertama, nama perusahaan dan latar belakang. Contoh gini. Baik Bapak, saya dari perusahaan peternakan gitu ya. Peternakan, saya akan memperkenalkan usaha saya. Kemudian di sini apa lagi katanya? Latar belakang usaha. Nah, latar belakang usaha saya adalah kenapa saya menggunakan ini, misalnya. Atau latar belakang usaha perusahaan saya seperti ini. Misalnya, saya dulu bergerak di bidang ini, gitu. Kemudian karena menangkap usaha yang lain, maka saya dirikan perusahaan. Seperti itulah, ya. Ini adalah nama perusahaan. Jadi harus dijelaskan. Yang kedua,
masalah konsumen dan pasar dan solusi produk yang ditawarkan. Jadi kita punya perusahaan nih, ada walaupun perusahaannya perusahaan personal ya, biasanya perusahaan personal atau pribadi. Kemudian contoh Iqbal, usahanya apa misalnya? Iqbal, bebas yang disukai lah contohnya. Kita harus berpikir ini ya. Ketika kita ingin jadi pebisnis, berpikirnya itu bukan harus berpikir yang seperti itu. Harus walaupun belum ada tapi harus kita sampaikan. Apa Iqbal? Contohnya, kalau tadi si itu peternakan katanya, Iqbal lagi apa lagi? Serang. Misalnya, hobi apa hobi? Hobi Pak. Hobi bola. Oke, bola. Oh, nanti dia punya perusahaan apa? Oh, perusahaan bola, klub bola. Bisa kan? SSB. Di sini SSB oke kan bisnisnya. Kira-kira kalau nanti ingin punya SSB, berarti punya perusahaan bola kan klub kan? Artinya bagaimana cara mempresentasikan kepada orang tua biar orang yang bang? Jumlah siswa saya meningkat setiap tahunnya gitu. Oh prestasinya segini, gitu kan? Keuntungannya apa nanti? Oh saya bisa sponsorshipnya. Ada nama cara-cara saya tempelin apa? Oh, nama perusahaan bapak, gitu kan? Itu kan sponsor iklan, itu kan advertising, gitu kan? Nah berhubungan dengan ini masalah konsumen dan pasar dan solusi berupa produk yang ditawarkan, misalnya di dalam tadi klub SSB ya. SSB sekarang itu yang ada itu misalnya SSB-nya banyak tapi tidak menarik. Misalnya banyak yang gagal-gagal, yang tidak berjuara di daerah sini. Nah, saya ingin ceritakan SSB yang luar biasa yang berjanji akan nanti dalam 1 tahun akan bisa jadi juara kabupaten atau provinsi. Nah, itu kan ya itu ada solusinya. Jadi dengan adanya kesalahan-kesalahan yang ada pada produk-produk sebelumnya, kita anggap dengan produk kita yang ada itu nanti akan menjadi produk yang utama. Ya, Pak maksudnya? Jadi adalah produk yang ditawarkan tadi akan melebihi yang produk yang ada di pasaran itu sekarang itu. Contohnya apa lagi selain itu? Misalnya itu sekolah kita membuat apa ya remote anti maling. Anti maling itu. Ya sebenarnya itu produk harus ada izin sebenarnya, gitu kan? Kalau belum ada izin susah itu. Kena haki. Nah, itu kan produknya inovatif kan? Nah, bagaimana kita mempresentasikannya? Kalau ini masuk ke bidang yang luar. Kalau nama perusahaannya adalah Sentra Muhammadiyah. Latar belakang dia perusahaan karena dia bergerak dengan otomotif. Oke, udah itu aja. Masalah konsumen pasar. Oh, masalahnya apa? Kenapa pakai remote apa tadi? Anti maling itu. Makanya terjadi maling sekarang gitu kan? Ternyata terjadi maling. Kemudian produk-produk yang ditawarkan kayaknya tidak ada yang seperti itu. Saya udah cek gitu. Cukup ini aja, mati itu alarmnya. Tapi ada titik-titik rahasia, kayak titik-titik komputer, bisa mati. Kalau nggak ada titik komputernya akan bunyi terus, itu dia. Ya, nah itu masalah konsumen di pasar dan solusinya dengan yang banyak maling, maka solusinya adalah menamakan produknya itu alarm tadi ya, anti maling. Oke bang ya, keren kan? Ya. Oke, rincian produk yang ditawarkan. Oke, masih yang tadi contohnya. Apa rincian ini? Ini ada yang berapa orang yang tahu nih yang anti maling itu? Yang tahu? Sudah tahu? Yang anti maling? Maksudnya yang pernah disampaikan oleh Pak Suni? Iqbal tahu ya? Iya tahu bang, pernah dengar kan? Pernah dengar? Iya pernah dengar. Yang itu apa? Pernah dengar ya? Tapi belum tahu prakteknya kan? Nah, rincian produknya ya jelas alat elektronik. Saya udah lihat alat elektronik tinggal dipasangkan dengan jarak apa disesuaikan dengan harus kabelnya kabel listrikannya. Jadi ada hubungan listrikan. Nanti ada bagaimana cara menentukan kabel listriknya yang mana itu Anda belajarnya di kelistrikan otomotif nanti ya. Itu ya. Simpel lah cuma dia ada pakai sensor gitu. Ya. Nah itu rincian produk yang ditawarkan itu seperti apa, terdiri dari apa gitu. Kalau misalnya produk ada di makanan apa saja bahan bakunya ya kan,
bagaimana cara masaknya, itu makanan itu contohnya. Tapi kalau seandainya yang seperti ini, bagaimana apa aja alatnya, harga alatnya itu mungkin, kemudian bagaimana cara masaknya. Kalau di otomotif, apa misalnya kalau seandainya buat sebuah kendaraan, siapa yang bisa buat mobil dengan alat yang ada, bisa enggak? Kenapa belum? Kan ada belajar itu. Ya, berarti harus nambah ilmunya di situ. Berarti harus tahu bahan-bahannya itu, maksudnya bahan-bahannya harus tahu. Kemudian tentu harus ada prosedurnya, bagaimana cara masang benar, kan? Prosedurnya. Itu aja langkah-langkahnya. Oke, itu ya untuk rincian produk, pokoknya rincian produknya. Kemudian yang ketiga, peluang dan target pasar. Oke, kembali ke produk anti maling tadi. Peluangnya cukup besar, peluangnya kan? Gitu. Peluangnya misalnya peluangnya untuk daerah tersangka atau daerah apa se-Indonesia bisa itu peluangnya, karena peluangnya cukup besar karena belum ada produk serupa gitu lah. Kemudian kalau target pasar itu adalah siapa yang akan menjadi targetnya, kira-kira siapa itu yang akan menjadi produk apa tadi yang produk gimana tadi, masyarakatnya siapa itu, kan nggak mungkin orang nggak punya motor gitu lah ya. Nah berarti dia harus punya motor. Kemudian apa lagi selain motor, itu mobil rasanya bisa berarti ya punya mobil kan, apalagi mobil yang mewah gitu kan. Oke, jelas ya, itu target pasarnya. Ini targetnya berarti umum tuh ya, umurnya. Jadi umurnya tidak ada yang mungkin dia orang tersebut memiliki kendaraan gitu, itu target pasarnya. Oke, kemudian model bisnis, bagaimana cara bisnis itu dijalankan, bagaimana caranya menjalankan. Misalnya kalau untuk yang produk anti maling ini, bagaimana dia cara mempromosikannya, menjalankan bisnisnya. Jadi mulut ke mulut bisa kan, ini produk bagus, nah gitu kan, itu dari mulut ke mulut. Kemudian apa lagi, bisa saja iklan, bisa melalui online, Facebook, IG, ada pakai Instagram semuanya kan, ada kan? Jangan ya, Instagram itu jangan digunakan untuk gaya doang. Kalau ingin lagi bisnis bisa. Jadi biasanya kalau seandainya seorang apa ya yang jadi kalau artis apa istilahnya, endorse kalau artis. Kalau kita nggak artis gimana tuh? Bagaimana iklannya di IG? Bisa dengan cara berfoto, kemudian bisa dengan cara testimoni. Misalnya ada yang sudah berhasil, nah ada testimoni itu bisa menarik ya. Nah, nanti iklannya boleh di Facebook atau Twitter, terserah yang sosial media ya biasanya gitu. Atau bisa juga pakai YouTube. Ya saya lihat pernah YouTube itu mengenai penjualan mobil bekas. Itu orang Padang. Kalau pernah coba browsing nanti di YouTube ya. Di situ dia presentasinya dengan membuat itu dengan mobil yang kelas tinggi, harganya murah, surat-suratnya lengkap. Itu orang kalau nggak salah orang sama dalam Priaman itu di Jakarta itu banyak tuh sampai ratusan mobilnya. Harganya murah, ada yang di bawah 100. Kemudian ada yang kita disuruh belinya yang sudah yang sudah diperbaiki, ada yang belum. Ya terserah. Ada yang sudah besar ganti ganti plat, ganti pemilik juga bisa. Ada yang saya browsing itu. Saya sering nonton dulu. Enak, mantap sekali itu. Ya, hasilnya bagus. Ya, jadi model bisnis itu bagaimana? Apakah dia bisnis daring kita atau dia langsung ke itu mendatangi orang? Ini ada produk. Pernah ada rumah datang orang itu? Nah, apa produknya? Iya tadi pernah katanya rumah. Ada yang tentang rumah apa itu produknya? Apa itu? Bisa kaget gitu kan. Ya baik itu ya. Oke ya. Jadi itu cara menjalankan bisnisnya ya, bagaimana cara menjalankan bisnis supaya yang ketika produk kita yang kita tawarkan ke investor itu akan investornya dari bagus ya dengan cara dia menjalankan bisnisnya. Saya tertarik, saya tadi bantu sekitar 50% gitu kan, dia punya sama 50%. Oke, proyeksi keuntungan.
Nah, coba tahu nih. Tuh. Proyeksi keuntungan kira-kira apa tuh bayangan Anda kalau misalnya dalam presentasi itu Anda berbicara dengan investor proyeksi keuntungan kira-kira apa tuh? Tadi ada yang dibicarakan tadi. Apa contohnya? Ayo, ya. Nah, saya panggil nih. Miko. Proyeksi keuntungan kira-kira apa nih? Ini kata-kata kuncinya proyeksi keuntungan. Keuntungan. Oke, kepada yang lain. Kayak Zikri tadi nyebut keuntungan apa tuh? Proyeksi keuntungan. Keuntungan. Artinya bayangkan Anda punya produk. Jadi bagaimana supaya apa? Oke, proyeksi keuntungan ini ya, ini saya jelaskan ya. Proyeksi keuntungan adalah menampilkan keuntungan. Nantinya dengan Anda punya bisnis seperti ini, nanti dalam 1 bulan 2 bulan saya punya bisnis keuntungan seperti ini, ya kan? Dengan modal segini, ya kan? Dengan modal 100 rupiah saya mendapat untung 1 juta rupiah dalam 1 bulan. Nah, itu gimana dong? Kan tertarik dari bisnis itu, gitu kan? Seperti itu. Jadi proyeksi keuntungan itu adalah kita, tapi harus masuk akal ya. Misalnya modalnya sekian, misalnya Anda punya bisnis, contohnya bisnis kuliner. Modalnya apa saja bisnis kuliner? Bahan baku, kemudian apa lagi? Alat-alatnya, tempat, itu kan? Oh itu ada yang modal awal variabel namanya. Ada biaya alat, ada biaya bahan, gitu kan? Kemudian ada biaya tenaga kerja, ya sekian itu orang bisnis udah tahu nih. Kemudian nanti keuntungannya gimana? Oh dalam 1 hari itu diperkirakan terjual seperti ini. Kemudian dalam 1 bulan berapa terjual tuh? Kemudian hitung balik modalnya setelah kapan? Gitu. Balik modal setelah 5 bulan, 2 bulan biasanya kalau misalnya bagus produknya. Dalam 2 bulan sudah balik modal. Berarti setelah 2 bulan apa lagi? Oh nanti keuntungannya. Nah, ya keuntungannya aja yang lagi gitu kan, nggak mikir-mikir utang lagi gitu. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau investor tertarik, kayak untuk modal tertarik kalau seandainya keuntungannya besar, pasti ya. Nah, itu gimana Anda cara menciptakan produk yang menghasilkan keuntungan besar itu. Nah, itu dia. Jadi, enam hal ini yang harus Anda harus ada dalam presentasi Anda. Nah, bagaimana kalau tidak ada salah satunya? Tentu investornya akan ragu. Apa itu? Maksudnya ada yang kurang, misalnya nggak tahu, Pak, jelas perusahaannya bohong-bohongan gitu. Kemudian apa lagi? Misalnya nggak tahu produk Anda itu gimana kok sampai ke pasar gitu, nggak tahu, nggak disampaikan. Ada ini. Kemudian apa lagi? Yang kedua, nggak tahu produknya apa. Berarti kan di atas buku doang gitu istilahnya. Berarti ada 5 produknya kayak gitu. Ya. Kemudian ini kan kita ulang ini berhubungan dengan tadi, kemudian model bisnisnya, bagaimana cara menjalankan bisnis, kemudian proyeksi keuntungan. Ini 6 hal yang harus Anda ingat ya dalam presentasi. Oke, baik. Itu dia presentasi ini. Nah, kita dari presentasi dia tersebut, kira apa sih masalah yang akan kita lihat di sini? Kalau berhubungan dengan 6 poin tadi, kata 6 poin tadi ada dalam perusahaan, apa masalahnya yang kita lihat? Apakah dari 6 poin tersebut ada di dalam presentasi tersebut? Ya, ada apa? Ya nanti saya kasih videonya, ada makanya ada perlu diskusikan nanti ya. Ya kalau tidak ada nanti bagaimana pendapat Anda gitu loh ya. Ya nanti disampaikan begitu ya. Baik, saya bagi dulu. Apa tuh?
isi dia ketik bisa isi. Misalnya tiga kelompok, ini namanya nama kelompok berapa nih kelompok? Itu. Nah, aku namanya itu nama 3 orang kan? Ini. Nah ini, ini pertamanya aku bukan. Ini bagaimana pendapat? Kemudian videonya itu ditonton lagi nggak? Jadi video nanti dibesarkan. Misalkan mulai KBD-nya, kelihatan ya KBD-nya kan? KBD-nya. Ini namanya, kemudian sekian. Nah ini nanti, ini sama ya? Bagian, sini nanti. Sama kan yang pertama kan, di sana ada nggak? Ya kan? Ya, lanjut kemudian nanti sebelum ini ada pendapatnya nih. Bagaimana pendapat Anda dengan yang disampaikan? Oh setuju, tidak setuju, itu tidak berarti atau gimana? Ini Pak, kalau oke. Tunggu. Ini ada tugas waktu habis. Nah, aku video itu. Nah, itu tugas aku. Aku yang untuk dipresentasikan nanti. Selama yang bagus nanti. Itu yang di aku coba buka KPD di awal. Di awal Pak. Nah, aku lanjut ke KPD-nya. Itu kan, oke lanjut. Itu nanti di sini di kelompoknya. Oke lanjut. Nama anggota Sepo. Ini minta materinya bangku nanti kalau ragu apa yang maksud dengan lanjut. Nah ini kegiatan. Nah ini kan nanti nama pesan ada nggak nanti dari videonya nanti di apa? Di analisis lah. Ada nggak? Kalau nggak ada gimana? Ini pendapat seharusnya harus ada apa ya? Ya. Kemudian ini siapa yang keluar? Zul ya? Zul. Yang epic kan Zul. Nah kita kelompok berapa nih? Kelompok 2 kan? Nama siapa? Nama apa namanya? Ya. Ketiknya nama yang kedua itu lah bagian apa? Itu nama perusahaannya apa nih? Kalau ada ya. Kalau tidak ada apa? Kemudian apa lagi? Lanjut ke bawah dulu. Paham ya? Insyaallah. Oke. Baik, silakan kerjakan. Ya. Untuk pemanduannya nanti, ya perhatikan. Untuk pemanduannya nanti saya di sini ada apa? Buku dan ada modul. Ya. Ini ada buku dan modul. Ini ada buku dan modul. Kalau nanti kita baca untuk ya silakan ambil nih kelompok. Ini modul. Ini satu. Ini modulnya bisa dibaca. Yang untuk literasinya Indonesia ya. Oke, silakan ditulis, Pak. Ya, Pak. Oke, kita dibatas. Nanti kalau dipresentasikan tulis di YouTube.
6D bisa. Sudah dia KPD-nya. Tapi kan udah KPD tadi. Bisa dia pilih. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Kelompok Ya, maksudnya. Tapi situ di dalam mesin. Kecil lah. Misalnya tuh, ketik di score, tekan di score, terakhir, klik tuh, pasti, kelompok dua, oke, nama dan kelompok. Oke lah. Kalau nggak ada yang bisa dibikin, maksudnya ya tidak melakukan itu tidak ditentukan, tapi teman-teman harusnya gimana ya, harus ada apa itu tidak ditemukan. Tapi sampaikan tadi ya, maksudnya di dalam kita kan menganalisa videonya ya, video berdasarkan indikatornya dan enam tadi ya, poin pertama itu. Setelah itu kasihkan pendapatnya mengenai itu tadi, gimana pendapatnya kalau nggak ada gimana. Itu adalah kebiasaan seperti itu, sebaiknya gimana. Ya nanti kan videonya kalau misalnya tidak ada kemampuan pengetahuannya, kalau ragu mengenai peluang baca lagi nih Oke, 1 menit. Kesimpulannya apa tuh? Ini kesimpulannya. Kesimpulan dari yang hasil diskusi. Bagaimana menurutnya di kelompok 2? Bisa ambil kesimpulannya apa sih yang kita simpulkan dari video tersebut? Oke, sudah ya. Oke, waktunya yang presentasinya kayaknya mantap tadi lebih ke pusat kemudian negatif nulis kayak cuma dia KPD ya. Oke, baik, sekarang kita akan masuk kepada presentasi. Jadi silakan presentasikan untuk kelompok 1 ya. Baik, untuk kelompok 1 siapa yang menjalankan tentunya? Menjalankan yang tadi ya dulu ke depan atau ke videonya? Oke, silakan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya.
Ini lasernya karena nanti lasernya nyambung ke situ. Jadi itu lasernya boleh oke. Boleh. Oke lah. Oke. Yang tengah aja kan ya. Perhatikan ya kelompok dua. Dan tanggapi nanti ya. Bang? Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu racunnya. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan presentasi dari kelompok satu. Ganti. Siapa dulu yang menyampaikan presentasi dari luar? Ya silakan. Kelompoknya betul nggak? Saya akan mewakilkan dari satu. Oke, jadi nama perusahaan dan latar belakang usaha, perdagangan, masalah resolusi hasil perdagangan kurang meningkat. Ya, terus nanti mana? Rincian produk makanan ringan, model bisnis, cara bisnis yang akan dijalankan itu dengan dipromosikan lewat online. Lanjut, peluang dan target pasar tidak ditentukan. Lanjut, kesimpulan, perusahaan kurang menarik karena peluang target yang kecil dan latar belakangnya perusahaan kurang menarik karena peluang targetnya kecil dan latar belakangnya jauh dari keramaian. Ya, terima kasih. Oke baik, itu dia tadi hasil presentasi dari kelompok satu. Nah, silakan kelompok dua menanggapi. Kelompok dua ada pertanyaan? Ini apa, Pak? Apa, Pak? Perdagangan, Pak. Setuju nggak? Kenapa? Tidak setuju. Oke, jadi tanggapannya apa? Kalau perdagangan perusahaan Pak, asal mau dinamai Pak perusahaan Bahasa Indonesia. Oke, nama perusahaannya? nama perusahaannya SFR. Tentu yang kami buat nama perusahaannya Jfriend Kasavas, itu nama perusahaan contohnya itu Pak. Nama perusahaan, nama produk. Hah? Ya, masalah. Ini kan ini kan hasil. Berarti intinya apa nih? Ada nggak? Ada nggak nama perusahaannya? Ada, Pak. Kami juga produk Pak. Nama produk itu kayak nama itu. Berarti perusahaannya ada. Ada nama perusahaannya dalam presentasinya. Enggak ada. Dalam videonya ada nggak? Enggak ada. Nggak ada, kan? Gitu. Soalnya dia ada udah nama perusahaan. Cuma apa tadi? Ada industri rumah tangga, itu kan dari rumah saya, itu kan rumahnya cuma apa gitu nama perusahaannya. Nah itu maksudnya. Oke lanjut. Ada pertanyaan lagi, Bang? Nah, sekian. Oke. Nah, dia lah. Silakan tutup. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik. Buat tadi kelompok satu mempresentasikan. Kelompok satu ya, dan kelompok dua kita menanggapi. Walaupun kurang semangat ya. Contohnya tadi semangat tuh, semangat lah ya. Lebih mendalam itu menanyakan itu beberapa tampilan. Oke sekarang baik untuk menyimpulkannya ya, menyimpulkan materi kita pada hari ini ya. Saya mintakan kepada Iqbal di kelompok satu
Oke, silakan disimpulkan materi kita. Ayo, simpulkan saja. Bang, sampai aja yang niat jadi nanti saya tambahkan gitu. Teman-teman apa? Pengertian Pak. Pengertian terus Elemen utama yang ada dalam presentasi Pak. oke lanjut. Terus Bentuk presentasi Pak. terus Tujuan presentasi bisnis. oke terus apa lagi? Manfaat presentasi bisnis. Bisnis mana? Terus Unsur-unsur presentasi. oke. Baik. Ada yang mau tambahkan kelompok satu? Kesimpulannya dari tugas tadi gimana maksudnya kesimpulan? Oke baik saya saya sedikit mengatakan dulu. Jadi dari ini kita belajar apa tadi dari mulai dari pengertian bisnis, kemudian poin utama dalam pengertian bisnis sampai ke unsurnya manfaatnya kita sudah pelajari tadi. Ya, dengan kesimpulan nanti anda sudah bisa membuat presentasi bisnis dengan adanya pengetahuan anda tentang presentasi bisnis tadi, itu ya. Nah, sekarang dari pembelajaran kita tadi kan tadi kelompok satu kurang menarik katanya. Kenapa tadi kurang menarik ini? Apa kurang menarik tadi? Nanti kita refleksikan maksudnya kira-kira apa perbaikan yang ke depan. Apa kurang menarik tadi? Ayo, apa katanya? Target Pak. Target. Pak. Target. Oh, berarti karena tugasnya waktu 20 menit, jadi nggak sempat ya. Ya karena nama menganalisa memang seperti itu. Menganalisa itu butuh waktu yang lama. Saya berharap tadi dengan video yang cukup seperti ini, saya berharap tadi anda bisa punya cukup waktu. Ternyata masih kurang ya, masih kurang lah. Berarti nanti mungkin waktunya kita tambah. Untuk misalnya kalau ada analisis video lagi, waktunya kita tambah. Atau videonya kita yang lebih singkat lagi gitu, ya. Itu yang refleksinya ya. Kemudian untuk dari segi yang lain ada nggak? Dari segi tugasnya kamu tadi waktu singkat. Selain itu apa lagi? Untuk depannya? Tidak berurutan Pak, videonya Pak. Oh iya. Tidak berurutan Pak. Jawab ini. Oh. Itu Unsur-unsur itu. Jadi gini ya. Kira-kira Bapak itu ada nih, setuju nggak? Maksudnya kalau seandainya apakah video itu harus berurutan atau tidak sesuai dengan unsur-unsurnya? iya. Sebaiknya gimana? Sebaiknya Kalau untuk itu mungkin dia ya. Kalau menganalisa kita dengan berdasarkan unsur-unsur yang ada, agak kesulitan ya. Tapi kalau dalam penyampaiannya ini tidak masalah sih, tidak berurut. Tapi itu kan tidak secara besar, dia akan mulai dari dari nama perusahaannya. Dari nama perusahaan berarti udah berurut tuh kan, dari yang umum ke dari umum ke yang khusus gitu ya. Kemudian detail-detailnya sampai ke keuntungannya itu ya. Cuma di tengah-tengah itu ya ada yang tidak berurutan itu aja. iya Pak. Ya video itu nggak harus berurutan. Yang berurutan yang maksud saya tadi adalah adalah presentasinya. Ya, presentasinya. Oke baik itu ya. Jadi mungkin videonya nanti jadi kita video yang contoh yang lain yang lebih ringan ya. Mungkin ini masih berat, jadi saya tadi videonya ada waktunya ditambah dia. Oke untuk pekerjaan selanjutnya. Oke baik. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Ya, saya akan lanjutkan soal. Oke, dilema jawabannya ditulis sama ya. Dilema jawabannya ditulis sama. Oke, 10 menit ya.
Jangan lama-lama. Oke. 5 4 3 2 1. Yes. Baik, dari hasil pemeriksaan saya pada umumnya sudah apa ya, di atas 70. Berarti Anda sudah KKN. Oke, baik, sekarang karena kita sudah evaluasi dan untuk pertemuan selanjutnya adalah pada pertemuan kedua kita nanti akan membahas tentang alat-alat bantu presentasi. Apa saja nanti alat bantunya. Jadi dasarnya adalah ya literasi lah dengan alat bantu presentasi. Untuk materinya saya sudah start di apa ya, di Google Classroom. Nanti Anda silakan Google Classroom. Ya, silakan Anda baca materi. Kemudian ya sebagai motivasi ya sebelum kita tutup bahwa ketika Anda bisa presentasi ya, bisa presentasi saja Anda sudah punya modal untuk mendapatkan uang ya, mendapatkan uang, apalagi bisa presentasi bisnis. Jadi bisnis Anda selama ini mungkin masih kurang bagus ya, atau nanti Anda tamat di sekolah ini kemudian Anda punya bisnis, kemudian nggak ada modal gitu. Bagaimana sih supaya bisa dapat modal ya? Kita harus presentasi bisnis. Ya tadi kan tekniknya sudah, supaya presentasinya menarik, gimana caranya ya supaya bisa langsung diterima oleh investor. Jadi dengan 6 poin tadi ya, jadi nilainya sangat bagus sekali. Oke, baik, kemudian sebelum kita tutup ya, Tuan syukur udah